Aku udah pernah diselingkuhin 2 kali sama orang yang sama. Aku harus gimana Kak? Tinggalin aja atau gimana? Tapi aku masih sayang. Jalanin sampai kamu capek. Mau gimana pun orang-orang sekeliling kita berusaha bilang kita putus, kayak kalau misalkan dari dalam diri kitanya kita belum mau, belum capek, belum bener-bener finish enough, pasti kita akan terus nyari terus. Jadi menurut kayak kenapa aku bilang ya udah jalanin aja terus sampai capek. Gak apa-apa, jalanin aja terus sampai capek, sampai kamu bener-bener dan tamat nih, kamu udah capek banget, hilang nih perasaan kamu, ya udah kamu baru tinggalin. Daripada kamu sekarang kamu berusaha tinggalin tapi kamu masih nyari dia lagi, buat apa? Menurut aku ya. Ini wawancara viral lagi gitu ya. Ini sebenarnya lebih menggambarkan kepada sifat tuh kayaknya orangnya kalau udah memutuskan sesuatu tuh bener-bener kayaknya dia udah emang bulat, udah dia cobain semua tuh. Udah cobain semua cara. Kayak udah ada antok ya baru dia langsung move on. Emang kayak gitu orangnya ya. Dia orang yang cepat move on gak sih sebenarnya? Enggak. Yang aku tahu tuh Syifa tuh anaknya memang fighting spiritnya tuh besar banget gitu. Terlihat bukan cuma karena dalam hubungan berpacaran ya, tapi dalam pekerjaan, bagaimana dia mengaplikasikan hidupnya dia, berdedikasi buat keluarganya, berjuang untuk keluarganya sampai dia bisa menjadi Syifa yang luar biasa sekarang itu. Jadi emang dia penuh dengan keyakinan gitu bahwa kalau memang sudah waktunya dan sudah tepat dan memang sudah saatnya, semua pasti akan ditunjukin sama. Soalnya kan orang bertanya-tanya, ini kok cepet banget sih kabar putusnya dari Rizky Nasar, kapan kok tiba-tiba udah jadi aja sama El. Makanya banyak juga yang menuduh dia tuh nyolong start kayak gitu. Bilang ya Bu, dia nyolong start. Aku rasa sih itu bukan Syifa orang yang seperti itu. Dia nggak pernah istilahnya gini, dia tidak pernah mengerjakan sesuatu setengah-setengah gitu. Ketika memang sudah harus selesai, ya harus selesai. Ketika dia memang sudah harus mulai, dia akan mulai gitu. Mungkin kan ada tuh orang ya, dia sudah memutuskan, udah kayaknya udah ya masih dalam hubungan aja, dia sebenarnya udah move on dalam arti bukan dapat pacar baru, tapi hatinya sudah ya udah nih, udah siap gitu. Kayaknya aku udah siap nih mungkin gitu. Ada beberapa orang kayak gitu. Kayak gitu kok. Iya. Jadi hati-hati buat cowok atau cewek-cewek di luar sana ya. Kalau pacarnya udah makin lama kayak kayak udah nurut-nurut aja, udah diam aja, bukan berarti dia berarti dia makin paham ya. Itu artinya kayak gitu. Oke, bye, udah siap-siap bye-bye. Bye-bye for good gitu. Iya benar. Iya enggak sih? Nah, ini jadi kapan nih jadiannya sebetulnya? Kapan ya? Tapi aku cuma tanya dong, kalian tahu atau enggak pastinya kapan dijadiannya? Tahu nggak ya? Atau kalian sendiri juga nggak tahu kapan jadiannya, yang penting udah dekat gitu? Ya gitulah. Gitulah. Terus kita pengen tanya ya, kan kamu juga dekat sama El ya? Jadi kan El juga temenan sama Rizky Nasar nih. Nah ini kan jadian berarti sama mantannya temennya gitu ya? Dia nggak boleh ya? Boleh, cuman aku kan sebelumnya juga pernah ada tuh kasus-kasus kayak gitu ya. Ya, cuman kan masalahnya kayak yang dulu pernah kejadian itu, yang menjadi masalah tuh bukan karena dia jadian sama mantannya teman, tapi kenapa lu nggak bilang dulu sih? Gitu. Emang harus izin? Nggak harus izin, cuman kan kayaknya lebih enak kalau bro. Iya, tapi kan kita nggak pernah tahu loh ada apa di balik itu. Ya kan, kita nggak pernah tahu ada apa di balik itu. Maksudnya mungkin memang ada diskusi atau apa, kita nggak pernah tahu kan. Kan memang segala sesuatunya kan nggak harus dipublish. Iya, makanya aku tanya, ibu tahu nggak atau El cerita enggak, gitu kan? Iya. Yang pasti sih pokoknya semua hubungannya baik-baik aja, aku yakin itu. Amin. Iya. Ya baiklah. Oh iya, ya itu kan. Kalau sekarang kan kamu posting gitu ya. Iya. Kayak ikut seru gitu. Kalau dulu Rizky Nasar kayak beda gitu. Aroma-aromanya ya. Aroma Roy Kiyoshi terbawakan, ya kan. Aroma sekarang tuh kayak lebih. Sebenarnya gini, kalau kenapa aku lebih banyak sekarang posting sama, maksudnya ada postingan Syifa sama El, karena memang itu in personal, aku tuh memang lebih kenal sama El dibanding aku sama Rizky Nasar. Satu, pertama memang udah sering bikin project bareng sama El. Kalau sama Rizky itu kan aku kenal sama Rizky justru karena ketika dia sama Cipa gitu. Iya, jadi kamu secara personal emang nggak tahu ya? Iya, jadi in person aku cuma kenal dia pada saat itu sebagai pacarnya Syifa gitu. Oke, baik. Ini mau benar nih. Ada durasinya ada. Oke, baiklah. Ini ada video lagi yang mau kita tanyakan. Ini adalah berdasarkan kamu cerita bahwa kamu pada saat sudah melahirkan ya, kamu pernah mengalami postpartum dan depresi setelah melahirkan. Kita lihat yang berikut ini. Gue tuh kan sempat lama mas postpartum depression. Jadi gue nggak ngerti apakah gue itu karena baby blues atau gue justru karena postpartum syndrome. Jadi biasa banyak kegiatan, biasa punya asisten, biasa punya manajer, biasa kerja
maksudnya dikelilingin sama orang-orang, jadwal padat, tiba-tiba jebret punya anak, nggak punya kerjaan, nggak bisa berproduktivitas gitu. Itu gue sempat depresi lama. Pada saat itu? Nggak bisa tidur, terus gue anxiety kayak gitu-gitu. Itu emang bener sih, kalau lo tuh baby blues, lo sampai postpartum depression, terus nggak ada support dari suami dan keluarga, ya kejadiannya kayak itu. Banyak ibu muda yang akhirnya dia mencelakakan anaknya, atau yang kayak gitu-gitu. Nah itu bener. Ini baru kamu ceritakan ya. Pada saat itu kan kamu anxiety juga. Pada saat anxiety itu apa yang kamu rasain? Enggak, sebenarnya aku anxiety-nya itu belum di taraf yang parah sih, untungnya alhamdulillahnya Lebih gitu. ke? Lebih ke kayak kecemasan ketika kita berhadapan dengan orang banyak tuh jadi nggak nyaman kayak gitu-gitu. Terus jadi overthinking kayak gitu. Overthinkingnya tuh kalau aku dulu tuh aku mikirnya aku postpartum depression karena baby blues yang kelamaan atau apa gitu. Terus ternyata setelah berdiskusi kayaknya aku sih lebih ke kaget ketika dunia aku yang tadinya luas sekarang jadi hanya selingkup itu. Gitu. Sementara kan aku punya social skill yang termasuk tinggi harus bertemu sama orang banyak. Tiba-tiba harus di rumah, ya itu aja fokus di situ. Iya, nggak boleh kerja, nggak bisa kerja gitu. Terus, itu kan bilang katanya baby blues yang berkepanjangan. Yang berapa lama itu kamu ngalamin? Sebenarnya katanya normalnya itu adalah 0 sampai 14 hari lah, 2 minggu atau sampai 1 bulan. Tapi kalau sudah melebihi 3 bulan itu masuknya udah postpartum depression yang bisa membuat ibu-ibu muda tuh nanti bisa melakukan hal-hal yang enggak. Tapi kan aku gini ngelihatnya. Waktu itu aku ngerasanya aku nggak takut sama anaknya, bukan benci sama anaknya, justru aku takut anaknya kenapa-napa gitu loh. Lebih khawatir. Oh iya, lebih khawatir. Lebih khawatir, tapi itu baby bluesnya gitu kan. Tapi kalau yang lainnya ke kamu itu karena itu kecemasan. Kecemasannya kayak gitu. Jadi memang yang namanya post power syndrome. Iya, post power. Gue kayak pensiunan jenderal gitu ya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada tamu selanjutnya, ada Jihan. Jihan ini juga dikenal sebagai penyanyi yang khasnya itu adalah kalau nyanyi sama ular. Wow. Kita lihat film berikut ini. Jihan Sherlina, penyanyi kelahiran 2007 ini mengawali karirnya dengan mengikuti ajang menyanyi dangdut dan masuk ke dalam 16 besar. Perempuan yang memiliki wajah blasteran dari sang ayah yang memiliki darah Pakistan ini mengaku hanya hidup berdua dengan ibunya karena sang ayah sudah meninggal dunia sejak ia masih berusia 7 bulan hingga sempat merasa sedih lantaran kerap disebut bukanlah anak dari ibunya. Perempuan yang mulai terjun ke dunia akting dan presenting ini memiliki hobi bernyanyi sejak usia 4 tahun dan kerap bernyanyi dengan membawa ular hingga ular tersebut juga dirawat oleh ibunya. Seperti apa perjuangan Jihan Sherlina saat mulai berkarir di dunia entertainment? Dan seperti apa kesulitan yang Jihan Sherlina alami saat terjun ke dunia acting dan presenting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Jihan. Hai Jihan. Aku senang kamu datang ke sini nggak sama ular kamu ya, gitu. Aku khawatir kalau kamu bawa ular, takut banget. Tapi kita lihat seperti apa sih penampilan Jihan menyanyi bersama ular-ularnya berikut ini. Yang ini namanya Sherly dan ini juga Ria. Ini yang selalu dukung penampilan aku selain mama. Mereka